Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Ora semadita sude. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak HKBP diambil dari kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 26 hingga ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu pertama setelah Trinitatis dan kita akan merayakan minggu Trinitatis selama 25 sampai 26 minggu ke depan. Dan setelah minggu Trinitatis kita akan masuk kepada minggu akhir tahun gerejawi atau disebut memperingati kematian orang-orang yang meninggal pada 1 tahun gerejawi. Dan kemudian kita masuk kepada tahun baru kalender gerejawi, yaitu minggu Advent yang pertama, kedua dan ketiga dan keempat, lalu masuk kepada minggu Natal. Kalau kita berbicara tentang Minggu Trinitatis, itu berarti kita sesuai dengan konfesi HKBP, kita mempercayai Allah yang Tritunggal, Allah yang Esa, walaupun kita menyebutnya dalam nama Allah Bapa,
Anak dan Roh Kudus, tapi sesungguhnya mereka adalah satu. Jadi orang Kristen HKBP percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang satu, yaitu Allah yang monoteis, bukan politeis. Jadi kalaupun kita menyebut Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, bukan berarti mereka ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi sesungguhnya mereka adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi Allah Bapa menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan berada di tengah-tengah kita dan mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit dari kematian dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian Roh Kudus adalah roh yang diberikan oleh Allah Bapa. Jadi mereka sesungguhnya adalah satu. Jadi jangan terkecoh dengan perkataan atau pendapat-pendapat orang bahwa kita mempercayai Allah yang banyak, tapi kita hanya percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang satu, walaupun kita sebut dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, topik minggu kita hari ini adalah Yesus menaklukkan roh jahat. Dalam bahasa Batak, ditaluh Yesus dotod di najahat. Kita tahu bahwa dalam 3 tahun pelayanan Yesus di dunia ini, sejak umur 30 sampai 33 tahun, jadi 3 tahun penuh, Yesus melayani, berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Bahwa semua orang harus mendengar tentang Injil Kerajaan Allah. Dan Yesus mengambil tempat di seluruh wilayah Palestina, yang dalam perjanjian baru itu biasanya dibagi 2 bagian. Satu di wilayah Galilea di utara, satu di bawah, yaitu Judea. Di Galilea ada yang disebut satu pusat pelayanan Yesus yang di sekitar Danau Galilea, dan di sana ada beberapa kota yang terkenal, ada Betsaida, ada Kapernaum, ada Tiberias. Jadi Yesus mengambil daerah pesisir pantai menjadi pusat pelayanannya, maka dia sering memanggil murid-muridnya dari Danau Galilea. Jadi dari 12 murid Yesus ada yang berasal latar belakangnya dari nelayan, tapi ada juga pemungut cukai, si Jalobeo. Yesus juga sering mengajar tentang firman Tuhan di tepi pantai. Dia duduk di atas perahu dan orang-orang banyak di tepi pantai. Yesus juga mengajar tentunya di atas bukit. Jadi Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk menyampaikan kabar baik, Injil Kerajaan Allah. Dari sanalah disadur nyanyian kita, di dalani Yesus tano dohot laut tahini rohana ikut saud. Apa tahini rohana? Supaya semua Injil didengarkan oleh banyak orang. Dan dalam pelayanannya Tuhan Yesus selalu membawa 3 misi holistik yang biasa disebut dengan mengajar, didaskalu, berkhotbah, keruso, dan satu lagi adalah menyembuhkan atau terapoio. Jadi 3 pelayanan Yesus selalu menjadi satu kesatuan, pelayanan yang holistik dalam melayani di tengah-tengah dunia ini. Jadi Yesus tidak pernah merasa lelah dan bosan selama 3 tahun, dan bersama-sama dengan kawanan kecil, yaitu kelompok 12 murid, tapi kadang-kadang diiringi oleh orang-orang yang percaya. Jadi Yesus punya motto yang sangat luar biasa. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 9 ayat 5, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang. Akan datang malam di mana setiap orang tidak dapat bekerja. Jadi motto Yesus ketika Dia melayani di dunia ini, siang dan malam Dia terus bekerja untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu mottonya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi hari masih siang. Akan datang malam di mana setiap orang tidak dapat bekerja. Ya. Jadi saya katakan tadi, Yesus mengambil tempat di 2 wilayah besar,
yaitu di Galilea dan Judea, tapi kadang-kadang dia mengambil tempat di atas, di luar Palestina, yaitu di daerah-daerah orang-orang kafir yang belum mengenal tentang keyahudian, yaitu misalnya di daerah Siro-Venesia, di daerah Sidon di bagian atas. Ya, jadi saudara-saudara, dalam teks kita, dalam judul besarnya, Yesus mengusir roh-roh jahat. Pada masa Tuhan Yesus Kristus, banyak hal mujizat-mujizat yang sudah dilakukan. Kita baca itu dalam kitab Injil Sinoptis, misalnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang disebut dengan Injil Sinoptis. Air menjadi anggur, itulah mujizat yang pertama di Kana. Ya, Yesus meredakan angin ribut. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Yesus memberi makan 4.000 orang lagi. Yesus berjalan di atas air. Dan banyak mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berbicara, dan yang mati dibangkitkan, dan yang sakit dengan berbagai-bagai jenis penyakit dia sembuhkan. Bahkan yang kerasukan setan dia usir itu dengan roh Tuhan Yesus Kristus yang maha kuasa. Dan ketika Yesus di dunia ini kira-kira 2000 tahun yang lalu, masih banyak orang-orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Sehingga hampir dalam pelayanannya di desa-desa dia menjumpai orang-orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Kalau kita melihat sejenak tentang bagaimana keadaan orang Batak sebelum kekristenan, bahkan mungkin 50 tahun yang lalu, bahkan ketika saya masih anak-anak, karena saya orang desa, saya masih bisa mengingat bahwa hampir di setiap kampung di perkampungan kita di Tanah Batak ada saja orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Ada yang menjadi bisu, ada yang menjadi terganggu jiwanya, ada yang betul-betul sangat berbahaya karena beringas. Itu hampir di setiap desa atau kampung, jangan desa, kampung. Tapi seiring dengan kedatangan kekristenan, semakin dewasanya tingkat iman kepercayaan orang kita, orang Batak, maka iblis pun menjadi lari tunggang langgang. Karena mendengar nyanyian-nyanyian, doa-doa, dan pujian-pujian orang Kristen. Jadi kita bisa sekarang membayangkan bagaimana keadaan masyarakat pada zaman Yesus. Kalau kita terus membaca kitab-kitab Injil Sinoptis, banyak sekali orang-orang yang sakit dengan berbagai jenis penyakit yang dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Bahkan sampai larut malam, Yesus masih tetap bekerja menyembuhkan penyakit-penyakit orang yang dibawa kepadanya. Teks kita ini bercerita tentang ada satu orang yang kerasukan setan. Tapi di paralel yang lain, sebab nats kita ini dapat kita baca juga dalam kitab-kitab yang lain yang menjadi paralel daripada nats kita, yaitu di Markus pasal 5 dan juga Matius pasal 8. Kalau di Matius pasal 8 dikatakan ada 2 orang yang kerasukan setan. Tapi Markus dan Lukas bercerita tentang seorang yang kerasukan setan. Ketika Yesus berlayar menyeberang Danau Galilea, tibalah dia di sebuah daerah yang disebut namanya Gerasa. Dalam kitab Matius disebut Gadara. Jadi Gerasa dan Gadara itu adalah wilayah yang sama, minimal berdekatan. Jadi Yesus pergi ke sana setelah menyeberang dari tepi ke tepi yang lain. Jadi kita boleh membayangkan ada di Israel Danau Galilea, tapi tidak seindah Danau Toba yang ada di kampung halaman kita.
Dan luasnya pun tidak ada bandingannya. Danau Galilea itu kalau kita membaca dalam Google itu hanya 13 kali 21 km atau sekitar 166 km kuadrat. Sementara danau kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, Danau Toba yang sangat indah, danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara, luasnya sekitar 40 km lebarnya dan panjangnya sekitar 100 km. Jadi bandingkanlah ke Danau Galilea. Dan luasannya sekitar 1.200 km kuadrat. Jadi seperempat Danau Toba lah kira-kira Danau Galilea ini. Kalau berbicara lagi tentang kedalaman, Danau Galilea itu hanya sekitar 40 meter dalamnya, tapi Danau Toba menurut data terakhir itu bisa mencapai sampai 500 meter ke bawah kedalamannya. Dan itu adalah satu anugerah besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi Yesus dalam pelayanannya sering mengambil tempat pelayanan di sekitar Danau Galilea. Pernah disuruh muridnya Makail memancing, dan di dalam insang mulut ikan itu yang didapat itu ada dinar, dan dinar yang berasal dari ikan itu itulah membayar guguat tahun ni Yesus dohot, guguat tahun ni sisiana. Jadi gudang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sini. Ya. Jadi ketika Yesus telah mendarat, dia pergi sedikit ke daerah Gerasa. Jadi dapatlah kita bayangkan bahwa Gerasa ini masih di sekitar Danau Galilea, tapi di tepi bagian timur Galilea. Ketika orang yang kerasukan setan itu melihat Yesus dari jauh, itu dalam paralelnya, dia berlari-lari mendapatkan Yesus. Dan dijelaskan tentang seorang yang kerasukan setan ini, dia adalah seorang laki-laki yang sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal lagi di rumah, tetapi di dalam pekuburan. Kalau di teks yang lain, karena begitu beringasnya kedua orang yang kerasukan setan ini, tidak ada seorang pun yang berani lewat dari daerah itu. Karena beringasnya, kekuatan yang ada dalam dirinya, yaitu roh-roh jahat itu, apapun yang dibuat untuk mengikat, bahkan dengan rantai pun semuanya putus. Molo ihatapatak, iyaha, igopu-gopu. Jadi orang sudah kewalahan dan menjadi sangat ketakutan. Tinggalnya pedang ijaya bube, bamau nggak humurang rohana. Jala di kuburan nama. Jadi hanya orang yang kurang waras lah yang berani tinggal di pekuburan. Dan soal kuburan nih samosiri, dok nih tubay, nebegak-begak misalnya kan, boy majomur gijang, majomur kain. Boy istirahat mudum-mudum gijang na, manangi teras-teras nai. Dan songo nih, liang-liang dotong, batu-batu yang dilubangi. Jisi may mana, Arya Borngin. Dan dia bersekutu dengan roh-roh jahat. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, dia berlari-lari dan berteriak lalu tersungkur. Berteriak lalu tersungkur. Mengapa tersungkur? Karena roh yang ada dalam diri Yesus Kristus jauh lebih besar dari roh yang ada dalam diri orang itu. Dia berteriak-teriak lalu tersungkur di hadapan Yesus dan berkata dengan suara yang keras. Apa katanya? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Jadi tahulah kita sekarang bahwa iblis pun mengenal Yesus Kristus.
Iblis pun mengenal Allah. Satu kekurangannya, dia tidak percaya kepada Tuhan. Jemelohita tatada debata jala taha porseai. Maka jangan heran bahwa banyak roh-roh yang bergentayangan di dunia ini yang hinggap kepada manusia. Dia bisa mengecoh kita seolah-olah dia berasal dari Tuhan, padahal sesungguhnya dari iblis. Itulah makanya Yesus selalu mengatakan, ujilah segala roh. Ya. Apakah sungguh-sungguh berasal dari Tuhan atau dari dunia ini atau dari roh-roh yang lain? Dikon mampu kita menguji i. Gari mabaita data mujizat boy si bolisi. Ya, bodoh terkecoh kita. Setaripu sudah berasal dari Tuhan, padahal tidak. Ketika orang pergi ke dukun, lalu dukun itu pura-pura menyuruh, bacalah Alkitabmu, katanya. Berdoalah kamu dalam nama Tuhanmu. Jadi kita selalu langsung melegitimasi, wah, dia bukan dukun, tapi dia menyuruh kita membaca Alkitab tanpa penelitian yang mendalam. Jadi bayangkanlah, iblis itu berteriak-teriak dan tersungkur di hadapan Yesus dan berbicara, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Bayangkan. Jadi dia mengakui Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Dan dikatakan, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Bisa kita bayangkan sekarang bahwa roh Tuhan itu sangat ditakuti oleh roh jahat. Mabiar hiad do todina hodari itu todini Yesus. Sampai dok unang siksawin. Jadi ini menyadarkan kita bahwa kita memiliki sekarang roh Tuhan, sehingga roh-roh yang ada di dunia ini pastilah kalah di bawah kuasa roh yang ada dalam diri kita, sebab roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar dari roh-roh dunia ini. Isodo kekuatata, disodo keyakinata, disodo posni rohata, mardalan, mangalaka, manang tudia pe. Sebab kita memiliki Allah yang maha tinggi, dan roh yang ada dalam diri kita jauh lebih berkuasa dari seluruh roh-roh yang ada. Dan itu terjadi ketika Yesus mencoba mengusir roh-roh jahat itu. Lalu Yesus memerintahkan roh jahat itu sebelumnya, dan dikatakan di sini bahwa roh jahat yang ada dalam diri orang itu sangat kejam dan terus menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat, dan ia dihalau oleh setan-setan ke tempat-tempat yang sunyi. Dibawa di mana? Tuinganan na sunyi na suding. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Lalu dia menjawab, Legion. Legion artinya banyak, karena ia kerasukan banyak setan. Jedang sada todina hodari raro tu ibana. Legion. Malah di tentara itu sejumlah besar prajurit, 5 legion. Boy di 10.000, boy 5.000, boy 6.000. Beku kama molo sahalak jolma dikepung beribu-ribu setan. Holan begunya putta do ro inna ngasona luje mana ngolo galpangi mana kan. Ai se do naroi. Apa sobu mapa ditain na. Ubot hamidi naboru nami din. Naboru na. Ngolo bata murahid do memahami turpukon. Jalo jujuk dihita mangulahon akan nasongonon. Jalo siadong do pe di tonga-tongata. Jadi sangat up to date do peon, walaupun sudah terjadi 2020 tahun yang lalu. Tapi masih real di tengah-tengah kita sekarang. Di tengah-tengah orang Batak. Masih banyak orang-orang Batak yang mau memberikan dirinya digosa-gosa si bolis.
dengan alasan oppunami, dengan alasan naborunami doi. Bahkan banyak keluarga yang sengaja memberi dukungan kepada seseorang dari sanak keluarga. Jalo mak, habe nga haga BPI mana? Jalo mak, naborut tadoi, opung tadoi. Olo dope bersekutu dengan roh-roh jahat. Habe dang opung nai, dang naboru nai. Ini yang persoalan sekarang. Tinggal pemahaman yang masih kurang dari antara kita. Ketika orang Batak kerasukan roh-roh, katanya leluhurnya, itulah sebabnya dia sangat takut menolak. Padahal dari sisi kekristenan tidak ada lagi itu. Sebab ketika orang mati, telah mati, tidak ada lagi bagian kehidupannya. Kalau kita baca Pengkhotbah 9 misalnya mulai ayat 5, orang yang hidup tahu bahwa dia akan mati, tapi orang yang sudah mati dia tidak tahu lagi apa-apa dan tidak mendapat bagian apapun di tengah-tengah orang yang hidup. Baik kasihnya nang holong ni rohana, yang bobe mamasu-masu namate. Nang iburuna tidak bisa lagi cemburu, nang rimasna dia tidak bisa lagi membalaskan kejahatan atau menghukum kita. Karena apa? Karena sudah selesai waktunya di dunia ini. Kalau orang meninggal dalam kekristenan, tubuhnya daging nai kembali pada tanah dari mana dia berasal, tapi rohnya kembali kepada Allah yang menciptakan dia. Itu jelas. Jadi orang Batak selalu memahami tubuh ini dihotomi. Orang Batak memahami trihotomi, tapi orang Kristen dihotomi. Apa yang kita yakini sampai sekarang ini adalah warisan daripada agama-agama kuno kita, yang menganggap tubuh manusia itu kalau dia mati dibagi 3 bagian. Nafasnya menjadi angin, tubuhnya menjadi tanah, debu, itu masih benar. Tapi rohnya todina gabebegu. Ima di halak Batak, ada orang soha Kristenon. Begu ini bagi orang Batak masih berada di dunia ini dan tempatnya pada umumnya adalah kuburan. Hidup bandedok kuburan ini perbeguan. Nakanibah perbeguan dina. Tempat para begu. Dan menurut kepercayaan Batak kuno, begu ini masih bisa melakukan aktivitas tapi dengan sesama mereka. Mereka juga makan, mereka minum, mereka juga berpesta di sana. Maka orang Batak memberi sesajen karena yakin bahwa mereka masih makan. Jadi ya sabotomu bahasa halak Batak memilih-milih. Itu dipengaruhi oleh pemahaman agama Batak kuno. Jika itu benar dalam kekristenan, nggak salah toh kita ada kiata lemangan akau putih. Ay mangat doa nasi detong. Dan jika banyak dari keturunan-keturunan yang masih hidup memperhatikan mereka di dunia perbeguan, dipaleas si panganonna, dikunjungi terus, ilias sigaret, ilek kue, nakok maderaja ni begui. Dari begu menjadi sumangot. Di tingkat sumangot sudah bisa memberkati. Hidupan edok halak Batak saya masu-masu mas simangot ni oputa. Dan tingkat paling tinggi adalah sobaon. Itu di dalam pemahaman Batak kuno. Molo di Kristenon dang adong be. Jadi mulai ulah kamu do be berarti kamu masih dalam kepercayaan Batak kuno. Malu saya palek kamu dope na pinadar tu kuburan, saya baik kamu dope sigaret isapon na nang pe alogo dope habison. Malu baik kamu dope makanan tu ijabu malu marpungu-pungu sudah kapoparan na, itu masih kita dalam pemahaman Batak kuno. Yang benar adalah tidak ada lagi hubungan yang hidup dan yang mati. Jadi naro tu bawaan ima hagugun ni setan-setan roh-roh jahat. Ya.
Dan dikatakan Yesus mengusir ale mangido muse nasida. Didok disi setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang. Bekam setan ni. Boy makata itu Yesus. Yesus, unang mabahay kami tu jurangan. Ale papida mahami tu babi na sananin na. Jadi dekat dengan daerah Gerasa itu ada sekumpulan banyak babi. Bahasa dong babi di sini. Hapeon makanan aha don di Yahudi. Makanan yang haram. Jadi ada dua kemungkinan bahwa daerah itu adalah daerah non Yahudi. Tapi kemungkinan kedua bahwa daerah itu mungkin orang Yahudi, tapi mereka tidak patuh lagi terhadap hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Musa. Di buku si Musa dotong adong peraturan di kitab Imamat tentang mana makanan yang haram, mana makanan yang halal. Di mulu Yahudi, agama Yahudi haram dotong mengalang babi. Mami arope haram. Tapi adong isi sekawanan besar babi. Jero setan-setan ini memohon kepada Yesus, pindahkanlah kami ke babi-babi yang di sana. Bahasa ipangido setani ate pidana sida tu babi. Dia herasonon dang boy jol may gugay binatang pe igugay asal mator sida manggugay. Ay molo so adong gugan na marsahi do lagi etong susah. Jadi babi pe perlu do gugani narhana. Adang mampu pe tu jolma. Jolma ina kinon ngapasikor-sikor basiak-siak. Hape roh Yesus. Ya. Dan mereka memohon bahwa supaya Yesus mengusir, memindahkan roh jahat itu ke babi-babi, dan Yesus menuruti permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi. Kemudian kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam laut, lalu mati lemas. Jadi babi pe molo sibolison borak dotong. Odo pe tabo to te siboliso aka pinaan. Ima. Di jolma pe yalang do. Apalagi mapinahan. Di bahaya do. Unang olo hita sibolison. Jangan mau dirasuki oleh roh-roh jahat. Bagaimana caranya? Tingkatkan berdoa. Tingkatkan menyanyi puji-pujian. Waspada, berjaga-jaga. Idok di Bibeli. Waspadalah, sadarlah dan berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis berkeliling-keliling seperti singa yang mengaum-ngaum menelan mangsanya. Bagaimana supaya kita tetap terjaga dari serangan-serangan kuasa-kuasa roh jahat? Holasada do. Memakai perlengkapan-perlengkapan senjata rohani. Molo lengahi tadi son bahaya. Ido molo lao retret akan apa sobulung ngasih gereja le adong do sipata tarbigi. Ai kerasukan ni manen. Hape roh sia gereja. Apalagi masa persikolan, lau misalnya tu tepi laut, mulak sani honai mana? Karena iman kita lengah. Jangan boleh kita lengah, kau sadar dan berjaga-jaga. Sebab lawan kita si iblis berjalan berkeliling-keliling mau taot. Lau tu sal, lau tu son. Jadi walau malah martangyangi beri mana susah doi. Neng roy mana martangnya kita torlari doi. Mulai ibadah drama kasoni do, adong sibolis, adong pertangiang, dan baranet tong roh sibolisi. Iblis akan lari tunggang langgang mendengar doa-doa orang Kristen, mendengar nyanyian-nyanyian orang Kristen. Jadi hanya dengan memakai perlengkapan senjata rohani, kita boleh terhindar dari serangan-serangan kuasa-kuasa setan.
Maka bentengi hamu kadak danaki, karena matuai bentengi dak danaki. Korilen keyakinan yang penuh. Ingat ya bahwa Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu tidak boleh takut. Kamu tidak boleh takut terhadap apapun di dunia ini. Kita punya Allah yang Maha Tinggi. Roh Tuhan ada pada kita. Kalian mulu tong keyakinan ini. Unang ragu hita mar Tuhan. Jangan ragu mar Tuhan. Dia pe hamu maringanan, ikator dia pe, ipulo dia pe, molo rap doh Tuhan ini. Malua doh hita sian parmaran. Nah, jadi di ayat 40 di dokma disi lalu orang-orang penduduk Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan, maka naiklah ia dalam perahu lalu berlayar kembali. Jadi bodo molo taetong babi sudah namatei, aidok banyak sekali nado. Gabe rugi maka par babi aturan na buhian gadisonna hape gabe mau soal nama saya sahik ni babi di hitan. Holam menguburi pe ngaloja. Soadong hepeng biharapono leko kuburon. Ujung naturum masude lari ma pajagai ibawo ma to akan dihutai keluar mahalaki pajumpa madoh Yesus dan orang yang ditinggalkan roh-roh jahat tadi. Dan mereka sangat ketakutan lalu memohon kepada Yesus. Mula dia langsung idok mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah itu. Mungkin adong do rade baun namuruk tu Yesus. Amaru rauson gabe rugi hamel roho. Bodo bayak konotet to. Ala dang kita dana sida do pe Tuhani gabe marga do dinasi datong pinahan na maupi sian berita nauli Nabi Nuhan ni Yesus. Mereka masih memperhitungkan untung rugi secara materi. Harusnya mereka akan memuji Tuhan karena yang kerasukan setan tadi bisa menjadi waras. Ang gabe mar pakaian musay mana. Ngamar gati baju dunging gabe waras. Jala idesak nasida ma Yesus. Jadi on menjadi satu ahad di hita perenungan. Ternyata kita juga harus memberi perhatian kepada orang-orang yang dalam gangguan jiwa. Saya kan kepala Departemen Diakoni HKBP. Di bawah saya ada satu unit namanya unit ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Yang biasa kita mendengar paling panti asuhan Elim. Itu sampai sekarang masih ada 70 orang. Kemudian kita biasa mengenal panti karya hepata, yaitu kelompok kaum disabilitas. Tapi di bawah saya sudah ada unit yang sudah berdiri dan kita melayani, yaitu orang dalam gangguan jiwa. Walaupun mereka belum kita bikin di asrama, tapi setiap hari pelayan-pelayan di Departemen Diakoni memberi mereka makan 2 kali sehari. Jadong do bervariasi do 15 sampai 20 orang setiap hari dikasih makan 2 kali sehari. Pukul 12 1 kali, kemudian nanti jam 17 sore. Di makaulon nami di san, nasoy boto hamu. Jadi hurang roh hape taleo do mangan. Jadi malah tabereng di YouTube ada keluarga-keluarga yang bahkan puluhan tinggal di asramanya, di rumahnya. Om masada naiko perlu museng si parehatta. Sebab kita harus menyelamatkan jiwa daripada orang-orang yang dalam gangguan jiwa. Songo Yesus na mengusir roh-roh jati. Atik behado melalui kehadiran di gereja masih banyak orang yang bisa terselamatkan. Gabe waras. Ayo lo do ringat do pe ale aladang tapar rohahon gabe lembagas sahih nai. Tapi jika kita mencoba datang menolong dengan segera, mungkin mereka akan kembali pulih. Jadi ke depan kita harus meningkatkan pelayanan-pelayanan kita, meluaskan pelayanan kita kepada semua orang. Disabilitas sudah. Dagi kon holana lengkap sempurna fisik ton asal layanata. Jadi gereja juga harus memberi
hak semua warganya. Hak disabilitas ikon ilean. Soalnya patupan inang preses donda tiki di Sibolga nasida. Mereka sudah sangat maksimal waktu di Sibolga dan sudah mandiri dalam pelayanan kaum disabilitas. Di kosoni manan sudah huria di HKBP. Jika bodoh kita terinspirasi tu pelayanan di Jesuson. Ya, menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan. Jaladung malum na kerasukan setan ini mulak ma Yesus muse marparao berlayar kembali ke bariba muse. Dan yang menarik, orang yang disembuhkan tadi ingin Yesus supaya menyertakan dia dalam perjalanannya. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya Yesus meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus, tetapi Yesus menyuruh dia pulang ke rumah. Dan ayat terakhir, pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Allah. Dan orang itu pun pergi mengelilingi kota dan desa dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sipata olo do Yesus mulai pamalum sasahalak ihutom mawin na aleon dang pola mulak maho tu jabum. Pabuwa ma sude akka nabi nani debata atuho. Dari pihak yang telah disembuhkan tadi ada yang perlu diteladani. Dungi rasaho ni mana pabenan di Yesus i gabi oleh mana mangihut to Yesus. Adong dosoni cerita tentang Yesus menyembuhkan 10 yang penyakit kusta. Holas sada do naro madok mauliate tu Yesus. Sianai lao langi boto madok mauliate. Aleon nasibulisonon dohok mau guru, dohok mau Yesus mangihut to koin na. Dang terlari mana rupani. Dang terjadi euforia yang berlebihan. Lepar jolo dotong idongani mana Yesus. Alero Yesus mulak maho tujabum. Pabuwa ma ceritakanlah apa yang sudah terjadi, yang diperbuat Allah atasmu. Jalah halakipe mulak ma tu kota pabuah-buahon. Jadi kita pun kalau kita sudah merasakan berkat Tuhan, mujizat dari Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, kita tidak boleh mendiamkannya. Tapi harus mengungkapkannya, menyaksikannya. Songonidok nidei kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan seluruh perbuatan-perbuatannya. Nading ke situ tu do mamuji debata. Bahkan mardongan sipil tihon. Adalah baik memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada waktu pagi kita menyatakan perbuatan Tuhan dan pada waktu malam kita juga menyampaikan perbuatan Tuhan. Denggado pawahon manogot asimi bodari mangedehon burjum nang sitongmi. Karena waktulah yang membatasi kita, maka selesailah khotbah ini. Amin mate. Abu ite. Amin mate. Mulai ate mak di parsauratan ada yang ganon. Tuhan mama masuk hamu lasroha macetorop pamu namar minggu. Sosonom matong. Tur bahagia do Tuhan mamereng hitam lo sonon. Bahagia. Anggo anak koki buruki ruas ni HKBP hang tuai Pekanbaru ini macamin. Di pasu-pasui petong jalota masude. Tungtu dia lau si pareon ni debata. Kemanakah telinga Tuhan? Selain kepada mendengar suara-suara pujian daripada orang-orang yang mengasihi dia, tungtu dia malau ahadon mata ni Tuhani da mamereng aka naburju mamuji guarna. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang besar. Jika kita terus memuji Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan, maka
Tuhan akan mengaruniakan berkat-berkat yang melimpah kepada kita. Amin. Martangi yang mahita. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan mengusir roh jahat. Itu berarti bahwa roh Tuhan jauh lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Menjadi keyakinan dan kepercayaan kami bahwa kami juga telah memiliki roh Tuhan, sehingga roh-roh dunia akan kami taklukkan, akan kami kalahkan. Biarlah kami memiliki kepercayaan, keyakinan yang teguh kokoh dalam Tuhan, supaya kami jangan pernah takut, ragu berjalan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, sebab roh Tuhan sudah ada dalam diri kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, apapun pekerjaan mereka, Tuhanlah yang menyertai dan memberkati.